Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan kuasa yang begitu besar, begitu luar biasa kepada Yesus. Bukan hanya karena dia anak Allah. Lebih daripada itu karena dia bersatu dengan Engkau. Karena dia Kau beri kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Sehingga dia tidak hanya mewartakan dengan kata-kata, dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Meskipun setan iblis mengenal Yesus, tapi mereka diusir dan kalah dengan Yesus. Engkau telah memberi kuasa, bahwa segala kuasa manapun di surga, di bumi, di udara, di bawah langit, berada dalam kaki Yesus. Semoga iman kami tumbuh berkembang akan Yesus yang berkuasa sebagai Raja semesta alam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih pencinta emas dan pelaku emas, maafkan saya kemarin tidak dapat mengirim renungan karena saya kemarin pindah dari kota Jakarta ke kota Batu, kota yang sejuk, kota yang indah, kota yang memberikan rasa keheningan dan kesunyian. Saya berada di suatu biara yang di Bumi Aji, tepatnya desa Giripurno. Jangan salah, jangan Giripurno, Giripurno. Ya, Giri itu gunung, Purno itu sempurna, gunung yang sempurna. Di tempat ini saya mencoba untuk berada, masuk ke dalam batin saya, masuk ke kedalaman, masuk ke Duk Altum, masuk ke dalam hatiku, hati Yesus, dalam keheningan dan kesunyian. Nah, hari ini saya mencoba untuk tetap membagikan renungan-renungan saya kepada Anda. Seperti biasa, hanya mulai pagi sampai malam, sore, saya tidak akan membuka HP. Jadi kalau Anda mau berkomunikasi dengan saya, silakan WA, nanti malam saya akan menjawabnya, membantu Anda. Juga bagi Anda yang mungkin mohon doa, supaya juga melewat WA saja. Nanti akan saya bantu dengan doa. Tentu saja Anda sendiri harus berdoa, ya, bersama saya untuk intensi-intensi yang Anda mohonkan dari Tuhan, supaya dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin dalam bacaan Injil kita melihat ada satu hal yang perlu kita usahakan dan kita cari, bahwa kita harus menemukan misi Tuhan dalam diri kita. Seperti Yesus, misinya adalah membebaskan orang tertawan, orang miskin, orang tertindas, orang yang membutuhkan Dia, membutuhkan penyelamatan, membutuhkan penebusan. Jadi miskin itu bukan lagi pertama-tama karena miskin materi, tertindas itu bukan karena kita pertama-tama ditindas oleh seseorang, orang tertawan itu bukan karena tertawan karena di penjara, bukan. Tetapi adalah bahwa kita tidak mampu lagi, kita merasa dan yakin bahwa saya tidak bisa menyelamatkan hidupku dan hidup orang lain. Nah, saya kira itu yang paling mendasar, saudaraku yang terkasih. Karena ketika kita juga bisa miskin secara fisik, tetapi kita tetap terbelenggu oleh kemiskinan, oleh cara pandang, cara pikir kita. Tapi yang dimaksud miskin, tertindas, terbelenggu adalah karena, sekali lagi, saya tidak mampu, tidak bisa. Saya miskin sungguh-sungguh bahwa dalam diriku, dalam harta bendaku, dalam kekuatanku, aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Yang menyelamatkan diriku adalah bukan diriku. Yang membebaskan diriku adalah bukan diriku, Tuhan. Nah, kebutuhan itu yang harus kita miliki. Kalau tidak, maka nggak ada gunanya, nggak banyak efeknya. Ya, saya sudah sebagai imam sudah puluhan tahun melayani sebagai biarawan. Jadi ketika orang tidak butuh sesuatu dari Tuhan, ya memang kita bisa mewartakan, mungkin bisa membuka mata hati, membuka diri kita. Tapi setelah itu seminggu, 2 minggu juga habis, selesai. Tapi ketika orang sungguh-sungguh membutuhkan itu, ya, membutuhkan karena keterbelengguan, karena keterikatan, karena kemiskinan fisik, kemiskinan batin, maka itu yang kerinduan itu yang saya kira mau diminta oleh Yesus. Dia, datanglah kepadaku kamu semua yang
miskin, kamu semua yang nggak mampu, kamu semua yang hancur lebur. Justru ketika kita hancur lebur, kita datang kepada Yesus. Dan saya mulai menemukan itu ketika orang yang tidak mampu, sungguh-sungguh saya doakan, sungguh-sungguh saya bawa dalam doa saya, saya persembahkan orang itu ke dalam hati kudus Yesus. Kuletakkan dia dalam hati kudus Yesus, supaya Yesus sendiri yang mengubah kepada Bunda Maria. Ya. Jadi itu yang harus kita mohonkan. Adakah kerinduan kita akan Yesus? Adakah kerinduan kita akan Allah? Adakah kerinduan kita akan Roh Kudus? Nah, bacaan kita hari ini pada tanggal 2 September, ya, kita diajak pada tanggal 1 September, pada 1 September hari Selasa, ini peranan Roh Kudus inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan pertama. Bagus sekali. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tetapi Roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, yaitu kekuatan hikmat Allah, kuasa Allah yang ditunjukkan pada kita dalam Injil hari ini. Yesus mengusir kuasa kegelapan. Iblis yang pura-pura kenal Yesus diusir oleh Yesus. Sehingga orang heran, kuasa dari mana dia dapatkan? Itulah kuasa Roh Kudus. Dan apakah itu hanya pada Yesus, pada orang-orang tertentu? Sebetulnya juga tidak, kepada kita semua. Jadi yang mau Tuhan Yesus mencurahkan kepada kita ketika dibaptis, ketika sakramen penguatan, ketika kita sakramen krisma, kita mendapat sakramen ekaristi, sakramen-sakramen yang kita diberi karunia Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan, roh takut akan Allah, roh kesalehan, roh bahasa, roh penafsiran bahasa, roh. Dan semua 7 aspek dari Roh Kudus itu ada diberikan kepada kita. Nah, mengapa itu tidak terjadi? Ya. Mengapa itu tidak berkuasa? Maka Yesus ketika mengusir setan dengan penuh kuasa, sehingga orang heran bagaimana Yesus punya kuasa. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Maka dalam bacaan pertama dari Injil, dari surat Paulus dikatakan bahwa Roh itu menyelidiki hati Allah. Dan Roh Kudus itulah yang menyatukan Allah dan manusia. Jadi ketika Yesus sampai kepada Bapa, kembali kepada Bapa, yang diberikan kepada kita Roh Allah sendiri. Nah, saudaraku, saya kira zaman ini, zaman ketika Yesus naik ke surga dan kembali kepada Bapa, zaman Roh Kudus, Roh Allah. Sejak Yesus wafat, naik ke surga, sampai sekarang adalah zaman Roh Kudus. Nah, bagaimana menurut saya? Ya, Roh Allah yang sudah ada itu roh yang sungguh berkuasa dalam diri kita. Saya mencoba memahaminya dengan disinilah sebetulnya letak, yaitu ada 2 hal, yaitu kerinduan akan Allah, maka ketidakmampuan, keterbatasan kita. Saya menjadi mengerti apa yang dikatakan Yesus dalam khotbah di berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Roh dia, segala harta benda, segala kemampuan, segala kehebatan itu runtuh di depan Yesus. Ya, dengan Roh Kudus. Dan itulah ada kerinduan yang dalam. Ya, kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Nah, ketika orang sampai kepada kerinduan inilah, maka dia akan melepaskan segala-galanya, melepaskan segala ikatannya, dan Roh Kudus itu akan membebaskan kita dan akan mendengarkan suara Bapa dan suara Putra. Ya. Memang ada orang-orang tertentu yang diberi karunia untuk berbisa bahasa roh. Ya. Boleh. Ya. Tapi bukanlah itu yang paling esensial. Ya. Menurut saya, ya, silakan orang percaya kepada hal tersebut, monggo silakan, tidak apa-apa. Tetapi roh itulah roh yang menghasilkan buah dalam Galatia bab 5. Menjadi sabar, murah hati, lemah lembut. Dia tidak perlu berbahasa roh, tapi dia berjuang untuk menjadi sabar. Terhadap dirinya sendiri, terhadap suaminya, terhadap istrinya, terhadap anak-anak. Dia mengampuni kesalahan-kesalahan yang tak bisa diampuni oleh pikiran manusia. Nah, roh itulah roh, buah-buah roh. Tetapi juga kita harus berusaha, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah yang harus kita geluti. Ya. Nah, bagaimana caranya? Masuklah ketika kita, maka kalau dengan roh itu, kita ditunjukkan oleh Tuhan bahwa ada banyak noda-noda dalam diri kita. Jadi ketika kita menyadari, saya selalu mengatakan kepada umat yang mengaku dosa, ketika kamu mengaku dosa itu, jangan lihat dosanya dulu. Dia adalah bahwa Roh Kudus itu yang merupakan cahaya sinar yang terang itu menunjukkan kepada kamu dosa-dosamu, gitu loh.
Jadi semakin kita menyadari betapa besar dosa kita, betapa besar Roh Kudus itu telah merangi hati kita. Nah, jangan fokus kepada kelemahan, tapi fokuslah pada Roh Kudus itu. Maka kita bergaul dengan Roh Kudus itu. Kita mohon kepada Roh Kudus itu supaya salah satu dari dosa yang kita mohonkan itu bisa pelan-pelan diubah oleh Roh Kudus. Bukan kita yang mengubah, bukan kita yang menyelamatkan, bukan kita yang menembus dosa lo. Ingat lo ya. Nah, kalau fokusnya kepada kita, maka mandul kita. Kita setiap bulan ngaku dosa lagi, setahun lagi, sama lagi, mandul. Karena kita menekankan kepada keberdosaanku, kelemahan, kerapuanku. Maka change of mind. Ubah. Caranya bagaimana? Caranya supaya kita, Romo, bagaimana caranya mengubah dari fokus pada diriku, pada kelemahan, kebaikan, tapi fokus kepada Allah. Mungkin satu contoh kecil, tapi kalau Anda laksanakan akan sangat bagus. Caranya begini. Anda ambil rosario. Dengan rosario itu Anda mendoakan datanglah Roh Kudus. Biji-bijinya tuh datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Pelan-pelan sampai 100 kali setiap hari. 100 kali setiap hari. 100 datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Mulai dari atas sampai bawah. Datanglah Roh Kudus pelan-pelan. Mulai dari mulut. Nanti pikiran, perasaan, nanti dalam roh. Nanti roh yang dalam diri kita itu berdoa. Sehingga nanti datanglah Roh Kudus. Terus, dan Roh Kudus itu akan membimbing mulut kita, pikiran kita, hati kita, batin, mata batin kita, rama-rama kita akan menangkap roh yang dalam diri orang lain, roh yang dalam diri sesama, dalam diri Yesus, dalam diri dalam diri Allah, dan dalam diri siapapun juga, orang-orang miskin, orang kecil, orang tertindas, dan mata kita akan semakin terbuka. Ya. Jadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam hati Allah itu Roh Kudus. Sekali lagi, pintu gerbang untuk memasuki hati Allah itu adalah Roh Kudus. Maka Paulus bilang Roh Kudus itu tidak bisa diadili, tidak bisa menghakimi. Tapi Roh Kudus itulah yang menghakimi segala sesuatu. Jadi betapa sentralnya saudaraku terkasih. Nah, caranya sekali lagi, mari saudaraku, doakan pakai rosario yang Anda itu. Kenapa harus pakai rosario? Supaya kita pikirannya tetap nyatu. Nah, setelah 2 kali putaran rosario, maka Anda bisa mendoakan rosario yang biasa, baca kitab suci, baca-baca yang lain, kita hening, kita diam, dan roh itulah yang akan membimbing kita. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, ketika kita berdoa membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anda sadar nggak itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku berdoa, aku bekerja, aku melaksanakan segala sesuatu dalam nama Tritunggal Maha Kudus yang penuh kuasa. Tak ada satu kuasa manapun yang dapat mengalahkan Tritunggal Maha Kudus. Jadi sadarlah, ketika Anda membuat tanda salib ketika mau makan, membuat tanda salib ketika Anda berdoa, membuat tanda salib ketika Anda mau tidur, membuat tanda salib dalam segala sesuatu ketika Anda pergi bekerja dengan mobil, Anda buat tanda salib. Itulah saudaraku terkasih, kekuatan dari Roh Kudus. Ya, semoga Anda, saya, dan kita semua ya, digerakkan mulai sekarang. Ya, lakukan itu. Ya. Sekali lagi, doakan datanglah Roh Kudus 100 kali, 2 kali putaran rosario. Lalu kemudian sadarlah bahwa buat tanda salib itu powerful. Saya bertindak atas nama Allah, demi nama Allah, bukan demi nama satu sesuatu. Semoga Anda dan saya, kita semua digerakkan, dikuatkan oleh kuasa Allah Maha Tinggi. Bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang lemah kekuatan, bagi Anda yang rapuh, bagi Anda yang tidak berdaya, mohon doakan Roh Kudus itu. 2 kali putaran rosari, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Semoga Anda dikuatkan dan diteguhkan, disembuhkan dari segala kuasa manapun dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.